Oke guys, beberapa hari terakhir ini banyak banget ya pertanyaan dan konfirmasi yang masuk di kolom komentar kita tentang teman-teman yang mungkin datanya sudah disebar-sebar sama aplikasi pinjaman uang online. Mungkin buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara membentuk pemikiran kita, psikis kita, psikologi kita supaya jauh lebih baik karena sudah diteror dan disebar habis-habisan sama aplikasi pinjaman uang online ya. Hari ini masih banyak ya, di tengah-tengah kesusahan perekonomian hari ini masih banyak teman-teman kita yang mungkin masih berusaha dan berupaya untuk mencari-cari yang namanya pinjaman ya, karena ini situasinya sedang COVID dan beberapa teman-teman kita hari ini sedang dirumahkan dan belum menerima pekerjaan kembali. Aku pengen ngodoin dulu, mudah-mudahan kalian bisa sesegera mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dan penghasilan yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini teman-teman yang mungkin sudah mengalami yang namanya disebar-sebar data sama aplikasi pinjaman uang online karena kita gagal bayar, aku pengen ngingatin, tetaplah berpikir positif dan membuang rasa takut yang ada di dalam pikiran kalian. Rasa takut itu kita yang ciptakan. Jadi ketika kita bisa menghapus itu dari dalam benak pikiran kita, maka situasi psikologis kita akan jauh lebih tenang. Ketika kita dalam keadaan tenang, maka kita akan mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih positif. Jadi tetap tenang dulu. Tarik nafas dalam-dalam dan berpikirlah ke depan. Mungkin beberapa pertanyaan ingin meminta solusi ya, bagaimana ketika data-data yang sudah disebar, apa yang harus dilakukan? Jawabannya nggak ada. Jadi setelah data-data disebar, setelah harga diri kita diinjak-injak sama aplikasi pinjaman uang online, setelah kita dipermalukan habis-habisan, dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya, ya solusinya cuma satu sih, ganti nomor kalian. Karena mereka juga sudah melanggar semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Jadi ganti saja dulu nomornya. Atau mungkin banyak alasan ya, bang itu nomornya nomor pekerjaan, atau mungkin itu nomornya nomor penting, nomornya udah lama banget. Ya kalian bisa nonaktifkan secara sementara. Artinya seperti ini, ketika di jam-jam kerja jangan diaktifkan. Jadi kalau sudah malam kalian pengen tahu info-info terbaru, ya kalian bisa aktifkan. Atau mungkin kalian bisa memberikan nomor cadangan kalian kepada semua relasi kalian yang mungkin saat ini sudah mengetahui nomor kalian tersebut. Kalau sudah terlanjur disebar-sebar data, sudah dipermalukan, sudah dihina, dicaci, dimaki, ya kita mau bilang apa? Jadi sekarang bagaimana kedepannya kita membentuk kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin saat ini masih pengen coba yang namanya aplikasi pinjaman uang online, silahkan dipikir-pikir terlebih dahulu ya, jangan terburu-buru. Karena kalau kalian belum paham atau kalian masih merasa awam dengan aplikasi pinjaman uang online ini, lihatlah beberapa rekomendasi video-video yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kalian. Resikonya apa sih bang ketika kita telat bayar? Apa ya, ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman uang online tadi, KTP dan data-data yang kita serahkan kepada mereka itu juga merupakan sebuah jaminan. Jadi kan kita nggak langsung tatap muka. Kita sudah mengisi semua data-data yang dibutuhkan. Kita sudah mengirimkan beberapa foto-foto yang mereka inginkan. Ya itulah sebagai jaminan kita. Jadi kalau masih ada pertanyaan kira-kira apa sih resiko gagal bayar dari aplikasi pinjaman uang online, ya palingan itulah diuber-uber sama tim penagihannya, itu sudah pasti. Dan yang namanya kontak darurat yang kita cantumkan itu sudah pasti dihubungin ya. Jadi beberapa pertanyaan juga masuk, berapa lama kira-kira bang kontak darurat tersebut dihubungin sama aplikasi pinjol? Sepengalaman kita itu bisa 2-3 bulan. Tapi ada triknya juga. Kemarin itu teman kita tuh iseng masukin nomor kita sebagai kontak darurat, tapi karena emang gua lagi bete, yang telepon itu juga tim penagihannya sedikit kurang sopan ya, cara mereka berbahasa itu memang benar-benar kasar. Jadi gua ngeladeninnya juga dengan cara yang kasar. Caranya cukup gampang sebenarnya. Ketika mereka bilang dengan bapak ini kenal dengan ini, kenal, gua bilang, terus nomor Anda dicantumkan sebagai kontak darurat. Iya benar, terus kenapa? Beliau yang bersangkutan sedang telat bayar atau mungkin gagal bayar atau belum membayarkan tagihannya. Iya, kenapa? Terus saya bilang,
kemarin waktu kalian ngasih pinjaman ke dia ada konfirmasi nggak ke saya? Sekarang tiba-tiba ketika dia belum bayar hutangnya, nagihnya ke kita. Enggak pak, kita cuman minta tolong disampaikan. Jadi saya jawab aja itu bukan urusan saya ya kan. Ya gampang. Jadi nanti kalian bisa bilang kepada kontak darurat yang mungkin saat ini yang sudah pernah kalian masukkan terus marah-marah sama kalian, ya wajar juga lah. Ya mereka, kalian pun mungkin tidak tanpa izin sama yang punya nomor tiba-tiba sudah dicantumkan sebagai kontak darurat. Jadi kalian bisa bilang sama kontak darurat yang mungkin hari ini masih diteleponin sama aplikasi pinjaman uang online itu, suruh dimarahin aja, dibentak aja sekalian. Kalau apalagi kalau mereka itu kurang sopan atau mungkin tidak bersahabat, digas aja terus, gas full ya. Terus ketika nanti di video selanjutnya kita pengen ngasih tahu bagaimana supaya WhatsApp itu nggak bisa disadap sama aplikasi pinjaman uang online ya. Kemarin itu gua lupa terus, tapi itu penting supaya nanti mereka itu nggak bisa tahu semua kegiatan yang ada di WhatsApp. Mereka tuh bisa mengotorisasi kontak WhatsApp yang ada di Android kita. Jadi nanti kalau kalian sudah disebar-sebar data, apalagi yang masih ilegal, nggak usah dibayar, karena itu mereka sudah tidak taat, tidak patuh pada peraturan pemerintah. Dan kalau seandainya data-data sudah disebar, yang pertama sekali ingin diperbaiki itu sebenarnya adalah kejiwaan kita ya. Saat ini masih banyak teman-teman kita yang masih merasa malu karena masih punya hutang. Dan memang dari aplikasi pinjaman uang online itu hampir rata-rata kerjanya sama, adu domba ya. Mereka akan permalukan kita. Jadi nanti teman-teman yang sudah dihubungin sama mereka itu akan nelfon ke kita. Bro, kabarnya lu ngambil uang, nyuri uang atau mungkin pinjam uang. Jawabannya gampang, supaya nanti kita tuh sedikit bisa lebih memperbaiki kejiwaan kita ya. Kalian tinggal bilang aja nomor handphone kalian tuh disadap atau mungkin hilang atau lain sebagainya, dan nonaktifkan saja nomor kalian tersebut. Pokoknya mindset yang pertama diperbaiki itu adalah buang rasa takut, dan yang kedua nggak perlu malu untuk mengakui kalau kalian memang punya hutang. Jadi nanti itu kan terkadang banyak orang hanya sekedar pengen tahu ya, bukan malah membantu solusi. Dan itulah yang membuat kita semakin panik. Banyak orang yang bertanya ke kita, benar nggak lu ngambil uang, nyuri uang atau mungkin pinjam uang? Bilang aja iya. Ya emang benar kita tuh minjem uang kan. Tapi memang karena kita saat ini tingkat kemampuan membayar kita juga memang masih dalam kondisi perekonomian yang kurang baik. Terus apalagi ya, ya memang mereka pun masih legal, atau mungkin cara mereka meminta itu sudah tidak pantas, atau mereka sudah menyebarkan data dan melanggar beberapa ketentuan dari OJK yang nggak usah dibayar. Akuin saja kalau kita memang punya hutang. Jadi nanti setelah kita bisa membuka diri, kita akan menemukan kekuatan-kekuatan positif untuk bisa berpikir jauh lebih baik. Jadi kalau ada yang nanya-nanya, ya bener lu ngutang, iya, bilang aja ya emang gua ngutang, tapi sekarang udah nggak lagi, bilang aja gitu. Atau mungkin handphone gua diambil gitu kan, tapi ada foto-foto lu di situ. Iya, kemarin tuh ada memang minjam, tapi memang itu kebetulan masih ilegal ya, jadi nggak perlu dibayar kata pemerintah, bilang aja begitu. Jadi yang pertama jangan malu lah kalau kita memang punya hutang, ya udah akuin aja, toh data kita udah disebar-sebar tapi nggak usah dibayar sama aplikasi pinjaman uang online yang masih ilegal itu ya. Jadi yang penting tetap semangat. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.